Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari SMT Sukacana Purwakarta dari jurusan Teknik Industri. Kami akan menjelaskan tentang tugas data mining yang nantinya akan dipresentasikan yang berjudul Penerapan data mining menggunakan algoritma Epicot dan metode BISPDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan penerapan data mining menggunakan algoritma FPGROW dan metode BISPDM untuk pengenalan pola pembelian produk. Yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Nugrah, dan teman-teman saya, Nazla, Raka, dan Irfan. Latar belakang, pelaporan hasil penjualan dan data transaksi penjualan biasanya hanya digunakan sebagai arsip dan tidak diketahui manfaat ke depannya. Padahal hasil penjualan tersebut dapat digunakan salah satunya untuk memprediksi permintaan barang dari konsumen. Agar data transaksi penjualan dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk mendukung pengembalian keputusan bisnis, maka dibutuhkan suatu teknologi yaitu data mining. Dengan pertumbuhan rumah makan yang sangat pesat di Indonesia, setiap bisnis rumah makan harus membuat strategi menarik pelanggan yang efektif. Hal yang paling penting bagi bisnis rumah makan adalah menentukan jumlah makanan yang tersedia. Ini karena kesesuaian makanan yang dijual akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Selama ini, pemeriksaan stok makanan hanya dilakukan secara manual, di mana rumah makan menjual produk makanan dengan harga satuan per produk makanan, sehingga hal ini menjadi tidak efisien ketika konsumen menginginkan makanan lebih dari satu macam dan stok tidak memenuhi keinginan konsumen. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menerapkan suatu metode data mining dengan cara menganalisa pola pembelian konsumen berdasarkan data transaksi penjualan, di mana menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai perencanaan dan pengendalian persediaan stok makanan. Metode data mining diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari serangkaian data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Dengan adanya data mining dapat digunakan untuk menemukan pola atau model baru yang lebih dapat dimengerti dan dimanfaatkan untuk pengelolaan persediaan stok barang. Association rule adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Algoritma FPGROW adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Adapun tools yang digunakan untuk pengujian data yaitu RapidMiner. Metode yang pertama, pemahaman bisnis, melakukan pengumpulan data perihal business objektif, penilaian terkait kondisi terkini, menetapkan tujuan dari proses data mining dan pengembangan rencana proyek. Yang kedua, pemahaman data, mengumpulkan data awal, deskripsi data, eksplorasi data, dan melakukan penilaian terkait kualitas data. Yang ketiga, pengolahan data. Setelah data didapatkan, perlu dilakukan sebuah proses seleksi, cleansing dibuat dalam bentuk tertentu dan diformat sesuai kebutuhan. Yang keempat, pemodelan. Setelah data dibersihkan dan dibentuk sesuai kebutuhan, kemudian dibutuhkan sebuah modeling yang sesuai dan dikalibrasi perihal pengaturan agar didapatkan hasil optimal. Yang kelima, evaluasi. Setelah didapatkan sebuah atau beberapa model sehingga dilakukan penilaian terkait kualitas dan efektivitasnya. Yang terakhir, deployment. Pada fase ini secara umum ada dua aktivitas yang dilakukan, yaitu perencanaan dan monitoring hasil dari proses deployment serta melengkapi keseluruhan aktivitas. Next dibacakan oleh teman saya, Najat. Selanjutnya ada flowchart. Yang pertama, data transaksi penjualan, di mana data transaksi penjualan tersebut diambil dari Kaggle, kemudian data tersebut di-cleaning dengan item transaksi 1, di mana 1 itu true dan 0 itu false. Kemudian data siap untuk dianalisis. Setelah itu data dianalisis menggunakan RapidMiner dan diimport, kemudian diolah datanya. Kemudian data yang diolah akan dianalisis dan menghasilkan hasil data, kemudian selesai. Indikator, di mana di sini ada support penunjang, di mana support penunjang itu persentase kombinasi item dalam database, sedangkan confident atau kepastian itu
kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Kemudian ada leave ratio, yaitu mengecek apakah rule tersebut valid atau tidaknya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, di mana ada beberapa tahapan yang akan dibahas, antara lain yang pertama, pemahaman bisnis untuk menumbuhkan jumlah stok produk pada rumah makan tersebut agar dapat lebih efisien terhadap stok yang ada. Yang kedua ada persiapan data, di mana dalam penelitian ini menggunakan data transaksi penjualan produk sebuah makanan dengan tujuan untuk menemukan pola penjualan produk rumah makan yang saling berhubungan di dalam suatu transaksi, di mana terdapat 30 data testing yang akan digunakan untuk proses pemodelan selanjutnya. Data yang digunakan diambil dari data Kaggle, yang mana data ini mencakup jumlah produk yang dibeli oleh pelanggan. Transaksi ini berjumlah 30 proses transaksi dengan produk terdiri dari bakso, mie ayam bakso, mie ayam pangsit, dan juga pangsit bakso. Kemudian yang ketiga, representasi data, di mana data penjualan produk rumah makan dalam penelitian ini terdiri dari 30 transaksi dengan 5 item produk rumah makan, di mana dari 5 item produk tersebut, label pada masing-masing tersebut lebih mudah dalam mengolah data. Di mana di sini ada tabel dari pelabelan item produk, di mana untuk produk bakso itu sendiri diberi label BKS, sedangkan mie ayam kita beri label MA, sedangkan untuk mie ayam bakso diberi label MAB, dan mie ayam pangsit diberi label MAP, sedangkan untuk pangsit bakso kita beri label PB. Setelah dilakukan pelabelan, data transaksi penjualan produk rumah makan siap untuk diolah. Adapun data transaksi penjualan yang sudah siap diolah terdiri dari 30 transaksi yang dapat dilihat pada tabel berikut, di mana di sini ada data transaksi penjualan. Nah, dapat kita lihat dari data transaksi tersebut akan diubah ke dalam bentuk format binomial yang dapat dilihat pada tabel tersebut, di mana untuk pembelian bakso itu berjumlah 1, untuk mie ayam yaitu berjumlah 1, untuk mie ayam bakso itu kosong, dan mie ayam pangsit itu kosong, sedangkan pangsit bakso kosong. Oke, di sini saya akan menjelaskan fase yang keempat, yaitu permodelan. Yang mana sebelum pengujian dimulai, penulis melakukan import dataset ke dalam FitMiner. Yang kedua, setelah dataset berhasil jadi import, kemudian penulis memeriksa kesesuaian data dengan kebutuhan proses pengujian. Jika data sudah sesuai, maka pengujian bisa langsung dilakukan. Yang ketiga, untuk mengolah data dengan metode algoritma FPGRoute pada FitMiner memerlukan 3 operator. Operator inilah yang nantinya akan memproses data secara bertahap. Operator pertama yaitu numerical to binominal, yaitu untuk mengubah binary ke bilangan binominal. Selanjutnya operator kedua yaitu FPGRoute. Operator ini digunakan untuk menentukan frekuensi item set dengan mengisi parameter nilai minimum support dan minimal confidence. Selanjutnya untuk menentukan besarnya nilai minimal support dan minimal confidence, penulis menggunakan acuan dari penelitian sebelumnya, yaitu semakin kecil minimum support dan minimum confidence yang digunakan, maka akurasi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Dari Fauzi tahun 2016, sehingga pada penelitian ini penulis menentukan nilai minimum support sebesar 10% atau 0,1 dan nilai minimum confidence sebesar 50% atau 0,5. Kemudian relasikan semua operator tersebut seperti gambar yang pertama bisa kita lihat dari sini. Di sini gambar yang pertama yaitu data yang sudah kita buat dan kita olah barusan, kita masukkan ke dalam FitMiner, kita input, lalu kita masukkan operator yang pertama yaitu numerical to binominal seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Fungsinya untuk mengubah nominal binary ke binominal. Kemudian operator yang kedua yaitu FPGRoute atau algoritma FPGRoute itu sendiri yang kita pakai di sini. Kemudian setelah FPGRoute kita masukkan lagi operator yang terakhir yaitu Thread Association. Nah, jika semua operator sudah dimasukkan, lalu kita sambungkan dari satu proses ke proses lain dan ke output, hingga pada akhirnya
sebelum kita merunningkan di bagian parameters di Epicroft itu, kita masukkan tadi data yang sudah kita siapkan, yaitu 10% atau 0,1. Dan untuk parameter di Create Association terusnya, confidence-nya juga tadi sudah kita siapkan, yaitu 50% atau 0,5. Maka dari itu, setelah kita runningkan di RapidMiner akan keluar hasil seperti berikut. Ada mie ayam bakso dan mie ayam itu kedekatannya sebagai berikut, bisa kita lihat. Dan untuk hasil dari pengujian menggunakan RapidMiner juga bisa berupa FTP free atau FT3, merupakan tampilan garis lurus dari dataset transaksi penjualan. Untuk mengetahui aturan asosiasi yang terbentuk dan proses pengujian pada RapidMiner, maka aturan asosiasi yang terbaik seperti di gambar ini. Kita lihat asosiasi rules dari hasil deskripsi dari pengujian RapidMiner. Sekian dari saya, nanti untuk perhitungan manual akan dijelaskan oleh rekan-rekan. Hasil dan pembahasan. Di sini ada contoh perhitungan manual. Yang pertama itu adalah menentukan support dengan rumus jumlah data mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi data dan dihasilkan hasil dari 0,200. Yang kedua adalah menentukan confidence. Jadi jumlah data mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi mengandung data A yang menghasilkan sekitar 0,600 atau 60%. Yang ketiga adalah menentukan lead ratio dengan confidence A dan B dibagi dengan benchmark confidence A dan B. Mencari benchmark yaitu dengan cara jumlah transaksi B dibagi jumlah transaksi dan menghasilkan angka 0,4. Jadi hasil repetitif ini adalah 0,600 dibagi dengan 0,4 sama dengan 1500 untuk hasil lead ratio-nya. Di sini ada hasil pembahasan untuk mencari asosiasi role pada saat dataset transaksi penjualan. Terdapat minimum support sebesar 10% dan menentukan minimum confidence sebesar 50%. Di sini terbentuk 9 aturan asosiasi yang memenuhi nilai minimum support dan minimum confidence. Terlihat untuk di sini ada dua aturan yang tidak mengikuti data tersebut, yang data tersebut tidak bernilai karena angkanya itu unlimited atau tidak terhingga, yaitu nomor 8 dan nomor 9. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aturan ini sah dan berhubungan satu sama lain. Hasil akhir dari aturan ini adalah pengetahuan baru tentang konsumen membeli makanan yang sebelumnya tidak diketahui. Hal ini dapat digunakan untuk membantu bisnis rumah makan menjaga kualitasnya kepada pelanggan dengan cara produk makanan harus tersedia saat pelanggan membutuhkannya, sehingga rumah makan harus selalu memiliki stok produk yang diinginkan pelanggan. Hasil aturan juga dapat digunakan untuk membuat program paket hemat untuk meningkatkan pendapatan rumah makan. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian diambil 3 rule dari 9 rule yang karena 3 rule ini memiliki nilai confidence yang tinggi. Yang pertama adalah jika konsumen membeli mie ayam pangsit akan membeli mie ayam dengan nilai support 10% dan confidence 75%. Yang kedua, jika konsumen membeli bakso dan mie ayam, maka akan membeli mie ayam pangsit dengan nilai support 10% dan confidence 75%.
Yang ketiga, jika konsumen membeli mie ayam pangsit akan membeli mie ayam dengan nilai support 10% dapat digunakan untuk membuat program paket hemat untuk meningkatkan pendapatan rumah makan. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian diambil 3 rule dari 9 rule yang karena 3 rule ini memiliki nilai confidence yang tinggi. Yang pertama adalah jika konsumen membeli mie ayam pangsit akan membeli mie ayam dengan nilai support 10% dan confidence 75%. Yang kedua, jika konsumen membeli bakso dan mie ayam, maka akan membeli mie ayam pangsit dengan nilai support 10% dan confidence 75%. Yang ketiga, jika konsumen membeli mie ayam pangsit akan membeli mie ayam dengan nilai support 10% dan confidence 75%. Dari semua rules memiliki nilai RIP ratio lebih dari 1, yang berarti rule tersebut bernilai valid dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Hasil ini dapat digunakan dalam menentukan strategi penjualan, seperti membuat paket hemat, produk rumah makan, serta dapat meminimalisir terbuangnya produk-produk yang kurang laku. Mungkin segini saja untuk presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.